Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani." Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca, saya memberikan tema Jemaat Berea, jemaat dewasa dan berbuah. Sekali lagi, jemaat Berea, jemaat dewasa dan berbuah. Mengapa kita bisa menyebut jemaat Berea dewasa dan berbuah? Kita melihat bagaimana yang pertama, jemaat Berea ini lebih baik hatinya. Hati dipandang sebagai pusat kediaman hidup. Hati manusia sebagai pusat perasaan-perasaan. Dan hati kita manusia sebagai pusat pikiran. Itulah alasan jemaat Berea, mereka dewasa. Puji Tuhan. Selanjutnya jemaat Berea adalah jemaat yang berbuah. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa jemaat Berea berbuah? Ayat 12, firman Tuhan berkata, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Garis bawahi, menjadi percaya. Di antara mereka yang menjadi percaya itu ada yang pertama adalah wanita atau perempuan-perempuan yang terkemuka, terpandang. Dan yang kedua adalah laki-laki atau pria Yunani. Mereka itu menjadi percaya. Inilah alasan Alkitab menyampaikan bahwa jemaat Berea mereka dewasa dan berbuah. Puji Tuhan. Kita melihat bahwa jemaat ini mengalami kedewasaan, mengalami hidup yang berbuah. Apa yang menjadi penyebab mereka hidupnya dewasa dan berbuah? Mari kita lihat firman Tuhan di ayat 11 berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Puji nama Tuhan. Kita bisa melihat rahasia hidup jemaat berbuah, jemaat dewasa. Yang pertama adalah lebih baik hatinya, terbuka. Dan yang kedua adalah mereka menerima firman Allah dengan segala kerelaan hati. Dan yang ketiga, mereka menyelidiki kitab suci. Puji nama Tuhan. Mari kita melihat kata menyelidiki. Jemaat Berea
merupakan teladan bagi semua kita yang mendengarkan khotbah, mendengarkan pengajaran. Jemaat Berea mereka aktif, dinamis. Mereka punya kebiasaan aktif, dinamis untuk menyelidiki kitab suci. Nah, kata menyelidiki ini diterjemahkan dari bahasa Yunani anakrino, berarti mengayak. Ada proses yang berlangsung. Mengayak ini artinya bahwa menapis. Mengayak ini artinya menapis dengan pengayak. Seperti contoh, ketika tepung itu diayak, maka terjadilah yang namanya proses menapis itu. Sehingga yang tersisa kotoran-kotoran yang besar yang harus dikeluarkan dari tepung itu. Menapis, mengayak, artinya itu berjalan, bergoyang-goyang, sehingga terjadi proses seleksi. Nah, ketika mengayak akan muncul kotoran-kotoran, akan muncul yang aslinya, yang utamanya. Puji Tuhan, demikian pun dengan kehidupan jemaat Berea. Ketika mereka menyelidiki firman Allah, ketika mereka mengayak, terjadi proses di mana ada pemisahan hal yang benar dan hal yang tidak benar. Dan firman Allah itulah yang menjadikan jemaat Berea hidup mereka dewasa. Kedewasaan mereka lahir dari persekutuan mereka dengan Tuhan. Kedewasaan jemaat Berea karena lahir dari menyelidiki firman Allah setiap hari. Mereka mengayak, menapis semua firman Allah itu. Mereka memakan dengan lahap. Mereka merenungkannya siang dan malam. Dan ketika itulah ada pewahyuan Tuhan. Terjadi namanya revelation, pencerahan dari Tuhan. Dan hari ini kita mau melihat bahwa gereja yang dewasa, gereja yang berbuah, rahasianya adalah mereka hidupnya senantiasa hatinya terbuka kepada Tuhan. Jemaat yang dewasa dan berbuah adalah setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Disitulah terjadi perjumpaan dengan kebenaran firman Allah. Karena di mana ada kebenaran firman Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ketika kita menyelidiki firman Allah, kita akan berjumpa dengan kebenaran. Mari saya mengajak kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Mari bangun dasar hidup kita di atas firman Allah. Dan membutuhkan hati yang rela untuk kita menyelidiki firman Allah. Karena Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima firman dengan kerelaan hati, mendengarkannya, menyelidikinya, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi firman yang hidup, yang telah datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia tetapi tidak berdosa. Hari ini kami menerima firman Allah sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kami menjadi jemaat gereja yang dewasa, berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom.